Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini, tanaman cabai langgeng 58 part kedua berusia 37 hari setelah tanam. Kali ini, Mimin akan melakukan penyepraian yang ketujuh kali. Untuk penyepraian kali ini, Mimin menggunakan asam amino dengan merek Premino dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Premino mengandung beberapa asam amino, meliputi metionin, sistin, arginin, glisin, histidin, kitin, penilalanin, tirosin, triptopan, dan valine. Selain itu, Premino juga mengandung unsur makro dan mikroorganik. Premino bermanfaat meningkatkan imunitas akibat stres pasca serangan hama, suhu ekstrim, pemindahan bibit, membantu meningkatkan jumlah klorofil dan proses fotosintesis, menguatkan daun muda dan membantu pembukaan stomata mulut daun, sumber utama untuk mengikat unsur mikro. Kemudian, Mimin menggunakan akarisida berbahan aktif abamectin dengan merek Demolish dengan dosis 0,4 ml untuk 1 liter air. Demolish Demolish 18 EJ adalah insektisida yang digunakan untuk mengendalikan berbagai jenis hama, khususnya hama kutu-kutuan, seperti thrips, kutu daun, tungau, dan juga ulat serta wereng. Demolish bermanfaat, lebih cepat bereaksi karena bersifat racun kontak dan lambung. Memiliki spektrum pengendalian hama secara luas, mampu mengendalikan hama hingga pada bagian-bagian yang tidak terkena semprotan. Perlindungan tanaman dari hama lebih lama, bersifat fitotonik dan translaminar sehingga mampu mengendalikan hama pada bagian-bagian yang tidak terkena semprotan. Kemudian, Mimin menggunakan perekat penembus dan perata dengan merek Spreader dengan dosis 0,4 ml untuk 1 liter air. Spreader mengandung bahan aktif alkifenol itaxylate succinechester sulfonic acid sodium. Spreader bermanfaat meningkatkan rekat pestisida dan mencegah pencucian oleh air hujan, meningkatkan penetrasi daya tembus pestisida hingga 20%. Menghemat penggunaan pestisida hingga 30% sampai 50%. Mengurangi daya kekebalan, resistensi organisme pengganggu tanaman terhadap pestisida. Mengurangi polusi lingkungan yang diakibatkan oleh pestisida. Dapat digunakan dalam campuran insektisida, fungisida, bakterisida, dan herbisida. Kemudian, Mimin menggunakan fungisida berbahan aktif Mancozeb dengan merek Diten dengan dosis 1 gram untuk 1 liter air. Fungisida DITHANEM 4580 WP adalah produk pestisida jenis fungisida yang bersifat protektif. Diten berbentuk tepung, berwarna kuning keabu-abuan, dan dapat disuspensikan untuk aplikasinya. Mancozeb yang merupakan jenis fungisida kontak yang bekerja langsung pada penyakit jamur seperti penyakit bercak daun, penyakit busuk buah, penyakit busuk batang, cacar daun, dan penyakit busuk kaki. Kemudian Mimin menggunakan pupuk dengan kandungan fosfat dengan merek Mordenfol dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Mordenfol adalah pupuk cair dalam bentuk senyawa, magnesium pirofosfat instan high concentrate, digunakan terutama saat tanaman membutuhkan suplai energi tinggi yaitu fase pertumbuhan awal, fase pembentukan bunga, dan saat mengalami serangan penyakit cuaca buruk. Mordenfol mengandung piridosin magnesium pirofosfat 43% yang setara dengan fosfat P2O5 26%, magnesium MgO 3300 ppm, besi VEDT 4200 ppm. Mordenfol bermanfaat merangsang pembentukan bulu dan serabut akar, tunas, cabang, anakan. Meningkatkan energi saat pemulihan kondisi tanaman setelah terserang hama penyakit. Mempertahankan kadar klorofil zat hijau daun pada tanaman dewasa. Kemudian campuran larutan dikocok hingga merata, hingga siap untuk penyepraian. Pada video kali ini kita akan membahas tentang istilah-istilah umum dalam dunia pertanian. Dilansir dari bumikita.id. Yang pertama, sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah bagian terkecil dari organ tumbuhan yang menyusun membentuk figur tumbuhan di mana di dalamnya terjadi serangkaian aktivitas biokimia yang menentukan perkembangan tumbuhan tersebut.
Yang kedua, semai. Semai adalah menyebar atau menanam benih di media sema sampai benih tersebut tumbuh cukup besar menjadi bibit, yaitu memiliki 2 sampai 7 helai daun tergantung jenis tanamannya. Setelah itu barulah bibit tersebut ditanam di tempat yang sesungguhnya, tempat yang tentunya sudah dipersiapkan. Yang ketiga, spora. Spora adalah sel ataupun organ perkembangbiakan pada cendawan jamur dan beberapa jenis bakteri. Penularan jamur dan bakteri patogen pada tanaman atau lahan pertanian disebabkan oleh penyebaran spora ini. Yang keempat, stomata. Stomata adalah mulut daun, bagian dari permukaan daun, berbentuk seperti mulut, berfungsi sebagai pintu keluar masuknya oksigen, karbon dioksida dan air selama berlangsungnya fotosintesis dan respirasi. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat.